warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-khidir abil abbas baliyat nimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina man kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladzina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitab nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa tajdina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruki Bapak Suwaji bin Dasiman wa ila ruki khususan Ibu Suparmi binti Ironggolo wa ila ruki khususan Bapak Sumuharjo bin Pulan wa ila ruki khususan Dalinem binti Pulan summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak wa nahusu khususan ila hadrati sahibil walimatil milad Alfian Eko Prasetyo bin Bapak Sudoko Alfian Eko Ambar Mukti binti Bapak Sudoko Hafiz Prasetyo bin Alfian Eko Prasetyo insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barokah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
sekalian. Allahumma ya Allah ya Allah ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharab wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hujjal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrara hikmati bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rihlatur Ruhaniyah Auliyaut Tis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta isinya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta ngobrol-ngobrol kita, ngerumpi kita, diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji
dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dan tak bosan-bosan kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita karena masih adanya urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Bil khusus kita doakan kepada saudara Alfian Eko Prasetyo bin Bapak Sundoko dan saudari Alfian Eko Ambar Mukti binti Bapak Sundoko yang saat ini memperingati miladnya atau ulang tahun kelahirannya yang ke-30. Juga putranya yang bernama Hafiz Prasetyo bin Alfian Eko Prasetyo juga milad ulang tahun yang ke-4. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, dijaga dan dipelihara oleh Allah keselamatan dan kesehatannya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah usahanya, murah dan berkah rezekinya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat wal afiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, bil khusus ahli kubur dari keluarga leluhur, sesepuh, sepuh para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili, serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama saat ini berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 141 baris kedua dari atas sudut kiri. Summa. Ya. Betul? Iya. Ayo dicari. 141 baris kedua dari atas sudut kiri. Summa. Ya. Oke. Siap. Ya, saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal maqluba minal abdi alla yazala zakiran lillahi fi jami'i ahwalihi wa ala dawami awqatihi wa in amkanahu ad-dawamu ala hadhil adabi allati dzakarnaha minat toharoti wal istiqbali wa ghairihima fi dawami ahwalihi kama huwa sya'nu arbabil khalwati wal inqita'i ilallahi ta'ala fa'ala dawama fa'ala wa dawama wa illam yumkinhu ad-dawamu ala dzalika wa huwal aksaru wal aghlabu ayam bagi lahu ayat alalahu waktan muayyanan yajlisu fihi lizikri muta'ajiban bihadihil adabi allati zakarnaha wa bima fi maknaha bima lam yadkurhu summa la yazalu fi baqiyati awqatihi zakiran lillahi qa'iman wa qa'idan wa mustaji'an min ghairi haddin wala taqyidin kama qala ta'ala fadkurullaha qiyaman
wa qu'udan wa ala junubikum wal yahzar minal ghaflati anil zikri fi waqtin minal awqati fa innal ghaflata anil lahi kasiratud dorori wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 141 baris kedua. Nah, summa kemudian innal matluba sesungguhnya yang dituntut minal abdi dari si hamba itu Allah yazala ialah bahwa ia harus senantiasa Zakirul lillahi berzikir kepada Allah fi jami'i ahwalihi pada semua hal atau tingkah lakunya wa ala dawami dan pada sepanjang auqatihi waktunya in amkanahu maka jika memungkinkan kepadanya ad-dawamu selamanya atau tetap ala hadhil adabi melakukan adab-adab berzikir ini allati zakarnaha yang telah kami tuturkan itu minat toharoti yaitu dari bersuci wal istiqbali dan menghadap kiblat wa ghairihima dan yang lain-lainnya fi dawami ahwalihi pada selama tingkah lakunya kama huwa sebagaimana saknu arbabil kholwati tingkah lakunya ahli kholwat atau nyepen wal inqita'i dan terputus ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala maka ia harus mengerjakan wadawama dan mudawama wa illam yumkinhu dan jika tidak memungkinkan ad-dawamu padanya senantiasa ala dzalika pada melakukan adab-adab tersebut wahwal aksaru dan itulah yang lebih banyak wal aglabu dan lebih golib kayam bagi lahu maka sepantasnya bagi si hamba yaj'alahu harus menjadikan baginya
waktan suatu waktu muayyanan yang ditentukan ya jelisu fihi dia duduk padanya lizikri untuk berzikir muta'adziban sambil beradab bihadihil adabi dengan adab-adab ini allati dzakarnaha yang telah kami sebutkan itu wa bima fi maknaha dan dengan apa yang terdapat pada maknanya bima lam nazkurhu dengan apa yang tidak kami sebutkannya summa kemudian la yazalu ia harus fi bakiyati senantiasa ada sisa auqatihi waktunya zakiron lillahi berzikir kepada Allah iman sambil berdiri waqaidan dan sambil duduk wa muttaji'an dan sambil berbaring min ghairi haddin dengan tiada batas wala taqyidin dan tiada diikat kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala Fadkurullaha maka berzikirlah kepada Allah Qiyaman sambil berdiri Waqu'udan dan sambil duduk Wa'ala junubikum dan sambil kamu berbaring wal yahzar dan hendaklah ia waspada minal goflati dari goflah lalai lupa tidak ingat anil zikri dari zikrullah waktin pada suatu waktu minal auqati dari beberapa waktu fa'inal goflata karena sesungguhnya orang yang goflah orang yang lalai orang yang lupa orang yang tidak ingat anillahi dari zikir kepada Allah kasiratud dorori itu banyak sekali kemudorotannya wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayah Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakkur mutola'ah serta diskusi kita pada siang hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui arti dan maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan
memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham? Belum. Wah. Kalau belum paham, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 141 baris kedua dari atas. Namun sebelumnya, bagi ibu-ibu yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau bude ya boleh bude, kopi susu boleh ya, yang mau ngeteh ngeteh. Kalau mau air putih kayaknya ada air gunung apa aqua, itu ada kemilan dipotong-potong, itu sambil ngemil-ngemil nggak apa-apa, itu dibagi-bagi biar nggak bete ya. Nah, ya silakan, nggak apa-apa, santai aja. Kalau yang dengkulnya sudah mulai pegel, kakinya kesemutan, yang mau blondor silakan blondor. Yang pinggangnya udah mulai pada kemung, ngilu-ngilu, silakan mundur-mundur cari sandaran. Yang sudah mulai silir, matanya ngeliat-ngeliat, ngantuk. Kalau yang mau gayer, mau merem-merem dikit, silakan gayer merem, nggak apa-apa. Ya, matanya gayer, ngeliat, merem, nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Monggo lanjut. Santai, yang happy aja. Yang happy aja ya, orang Islam harus happy, santri wali songo harus bahagia, wajahnya harus ceria, auranya positif. Pun santai mawon, santai aja. Silakan, jangan ada umat Islam yang tidak sejahtera dan tidak bahagia. Harus bahagia, adem, ayem, tentrem, ya, murah senyum. Senyum itu sedekah. Ya, makin banyak. Enggak, silakan. Santai aja, saya nggak usah dipikirin. Saya emang udah menjadi nasib saya. Bila ibu-ibu ngopi, ngeteh, makan, saya disuruh ngaji. Ya, ini nasib saya, nggak usah ngiri. Ada bagiannya masing. Menungso dititah bodoh, neng dijatah beda. Kita diciptakan sama, jatahnya beda. Jatahnya ibu-ibu sekarang ya ngopi, ngeteh, ngemil, jajan. Jatahnya saya ngaji. Ya, saya tak ngaji, didengerin boleh, nggak didengerin boleh. Kalau kira-kira didengerin nggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Nek rawat di kuah. Paling enak ngaji di mana bukan? Pasti sudah paling sore. Tak ngaji. Ayo mulai pikiran dan hatinya kalau ingin paham. Qala musannifu hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inal matluba minal abdi ala yazala dzakira lillahi fi jami'i ahwalihi wa ala dawami awqatihi
Fa in amkanahu dawamu ala hadil adabil lati dzakarnaha minat toharoti wal istiqbali wa ghairihima fi dawami ahwalihi kama huwa sa'nu arbabil qawati. Artinya summa kemudian innal matluba sesungguhnya yang dituntut. Jadi yang dituntut siapa? Minal abdi dari hamba yang mengaku hamba Allah dituntut. Kalau salah dihukum. Ya wong dituntut. Dituntut itu wajib. Sumainal madluba minal abdi, kemudian sesungguhnya yang dituntut dari seorang hamba Allah yazala dzakirolillah ialah bahwa dia harus senantiasa berzikir kepada Allah. Oke bro? Oke bro? Apa berzikir artinya? Menyebut, mengingat. Sudah senantiasa ingat Allah? Belke. Sholat aja ingat yang lain. Kadang kelalaian. Itu makanya harus bimbingan. Jangan kepedean lah. Ngaku hamba Allah. Kepedean banget. Tuntutannya nggak dilaksanakan. Ngaku cinta sama Allah, ingat Allah. Nggak berani berkorban demi cinta. Korbankan waktu, korbankan tenaga. Ya, orang kalau udah jatuh cinta, apa yang disebut oleh yang dicintainya mesti dituruti. Cari-cari. Terus berusaha cari tahu kesukaannya apa dia. Oh, kesukaannya Nonton. Sate kambing misalnya, ya cari sate kambing, tengleng, pemangut, iya kan? Tongseng. Nah, iya tongseng. Itu tandanya cinta kan begitu, sambal bawang, ya kan? Tempe geseng. Itu tandanya cinta begitu. Lu ngaku cinta kepada Allah, tetapi nggak mau ingat Allah. Lucu dong betul. Sama Pak Ijo aja ingat terus. Pak Imen. Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan bohongin diri Sendiri. Jadi kalau ngaku hamba Allah dituntut apa? Zikir. Kapan? Senantiasa. Ya kan ini senantiasa. Laya zalu, tak ada henti-hentinya. Terus ingat. Itu. Allah ya zala zakirolillah fi jami'i akhwalihi, di dalam seluruh keadaan apa saja. Biar lagi minum, lagi makan, lagi ngulek, lagi goreng, lagi nyetrika, lagi nyuci, Lagi marah. Insya Allah kalau marah terus ingat Allah mesti leren. Yakin. Orang marah-marah itu karena lupa kepada Allah. Pasti. Orang yang lupa kepada Allah gampang kemasukan setan terbuat dari Api. karena kalau marah tuh mukanya merah, matanya berkuepet, ini kupingnya japlang, rambutnya jabrik lagi. Makanya sekali-kali kalau pas marah nggak inget Allah, ngaca. Ngaca. Tambah cakep apa tambah enak dikir ibu. Sholat itu hakimi sholat kali dikri, dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Kalau malah sholat ingat yang lain-lain, aku aja. Nah, nek ngaku diloba hijrah, mulai ikut bimbingan bagaimana caranya dikir yang benar.
Nah, remburi itu. Ayo siapa yang Nah, udah pasti bisa. Poin repol. Ya, itu. Ini penting. Salah satu bentuk zikir ya baca Quran itu. Makanya Al-Quran itu az-zikru. Inna nahnu nazalna zikro fa innahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan az-zikru, Al-Quran. Az-zikru itu juga Al-Quran. Fa inna lahu lahafidun, maka sesungguhnya aku yang menjaga. Orang kok rajin baca Quran dijaga oleh Allah, asal bacaannya benar. Alhamdulillah di pasujudan ini kan peningkatan. Yang tadinya nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran, khotaman gitu. Ada nggak khotaman? Udah berapa kali khotam? Udah berapa kali khotam? 10? 15? 20? Sudah 10 kali khotam lebih. Itu jaminan bacaan benar dan tidaknya ada apa tidak? Tidak. Kalau khotaman nih? Tidak. Ya enggak, mereka enggak ada yang Imam. baca masing-masing terus cepet-cepetan kayak 28. Embuh, Ketinggalan. bener embuh salah. Macam bulan-bulan kok. Itu loh. Boleh, Pak. Nah, makanya alhamdulillah mulai malam Selasa kemarin yang tadinya taklimul Quran menjadi semaan Al-Quran. Jadi sekarang kalau baca Quran disimak satu-satu. Alhamdulillah. Lebih baik apa lebih? Lebih baik. Yang lain mundur. Kalau khotaman yang dikejar adalah Sama kuantitas sambil nyimak. jumlah ayat. Tetapi kalau semaan Al-Quran yang diburu adalah kualitas membaca Al-Quran agar bacaan Al-Quran itu baik dan benar. Oleh khotaman ngono kae, siapa yang tahu salah apa benarnya? Nggak ada yang tahu, Pak. Kalau sekarang dijamin mesti benar bacaannya dan mesti baik bacaannya. Kenapa? Begitu salah ada yang mengingat. Mau lebih baik apa Lebih baik. Nah, berarti besok berangkat malam Selasa. Kemarin Jangan punya pikiran terus suruh baca terus malah gak melebu. Coba sih gak melebu. Ketiduran, Pak. Oh, ketiduran. Jadi nanti ibu dibaca, walaupun cuma dapat 10 ayat, tapi dengan bacaan baik dan benar, itu zikir. Yakin dijaga oleh Allah. belakang nggak bisa jalan, Pak. Ahli zikir itu dijaga oleh Allah. Namanya dijaga, berarti dicukupi. Beneran nih, di Quran itu banyak amalan yang macam-macam. Salah satunya itu ya. Tapi nanti tentu ada itu jaminannya gini loh. Misalnya ini kebun ya. Kebun ini nggak keurus. Kebun nggak keurus. Banyak alang-alang. Itu isinya apa aja? Ada ular, ada tikus, ada garangan, ada luwak, macam-macam kan kalau ada kebun yang itu. Tiba-tiba ada orang pengen nanam pepaya, pengen nanam singkong. Kira-kira itu kebun dibersihin nggak? Bersih. Begitu bersih, udah ada tanaman singkong, ada tanaman pisang, ada tanaman itu, dijaga nggak kebun itu? Jaga. Pasti. Sama itu. Allah janji. Apa? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sesungguhnya aku Allah, nahnu ya aku Allah. Nazalna aku yang menurunkan azikro zikir. Al-Quran. Fa inna lahu lahafidun, maka sesungguhnya aku yang akan menjaga Al-Quran. Kira-kira kalau kita dalam dadanya ada isinya Al-Quran, kita terjaga nggak? Terjaga.
Terjaga otomatis. Kenapa? Allah menjaga Al-Quran yang ada di dada kita, cuma kita tuh jaga. Sama orang yang garap itu, dia nanam singkong, dia nanam pepaya, dia nanam itu, dia menjaga pepayanya, jaga singkongnya, jaga ini, otomatis kebunnya dijaga. Bisa diterima akal? Ada kepastian? Bisa dibuktikan? Nanti kalau ibu udah baca Quran, siapa pengen apa? Tetapi zikir loh ya. Artinya baca Quran itu ya ingat kalam, namanya Quran itu kan kalam ilahi. Ketika kita membaca kalam ilahi kan seolah-olah kita bercakap-cakap. Ya yang khusyuk, yang khusyuk itu ada berzikir, suci, ya, dalam keadaan bersuci, gitu ya. Itu pernah dibuktikan. Nanti boleh dibaca di surat As-Saba juga ada. Itu dulu Nabi Sulaiman. Sudah pernah dengar cerita Nabi Sulaiman ya? Ini untuk memotivasi ibu supaya ada peningkatan terhadap zikir terutama Al-Quran. Apa yang ibu-ibu tahu tentang Nabi Sulaiman? Pernah dengar cerita kiai cerita itu enggak? Apa yang ibu-ibu pernah tahu tentang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Nabi Sulaiman itu putra Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud itu pernah menawarkan sama putranya yang namanya Sulaiman. Namanya Sulaiman ya kan. Nabi Sulaiman alaihissalam ya kan, namanya bapak manggil anak kan ya, dalam Romo, misalnya Sulaiman Jowo. Artinya yang cerita Nabi Sulaiman orang Jawa nanti kak pulang terus, wah ngaji Padukuhan enak apa? Nabi Sulaiman Jawa, bukan yang cerita Nabi Sulaiman orang Jawa. Jangan salah, nanti orang gagal paham nanti. Kamu pilih apakah kamu pilih menjadi raja? Tidak. Silahkan gantikan tahta bapak. Nabi Dawud itu di samping Rasul juga raja. Silahkan gantikan bapak. Siap, bapak ini. Kamu menjadi sultan. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang kaya? Please ambil semua kekayaan bapak. Keren. Apa kamu pengen istri yang cantik? Pilih di Jasirah. Ini di Pasir ini wanita yang paling cantik kamu pilih, tak pernah nikahkan sama kamu. Apa kamu pilih ilmu? Apa yang dipilih Nabi Sulaiman alaihissalam? Ilmu. Raja, jadi raja nggak milih, jadi orang kaya nggak milih, istri cantik nggak milih. Yang dipilih ilmu. Tapi alhamdulillah dengan pilih ilmu, dia diangkat jadi Rasul, juga jadi raja, istrinya cantik, Ratu Balqis. Istananya Ya. keren. Ratu Balqis itu paling kuasa dulu. Bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Ini berkat zikir ini rahasia zikir. Nanti pun tak kasih ijazah. Tenang aja, mumpung saya lagi baik. Ya Pak Warto murah, tapi kan nggak murah. Iya, harus murah. Kiai itu harus murah, ustadz harus murah. Tapi jangan murah. Murahan. Jadi akhirnya di Quran itu ada tertera surat An-Naml. Isinya begini. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat An-Naml. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Cuma dikasih surat begitu. Zaman dulu belum ada WA kan. Belum ada Facebook, belum ada. Tulis surat. Isinya apa? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Fa'innahu maka sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuman zikirnya bismillahirrahmanirrahim. Terus apa dikatakan di bawahnya? Allah ta'ala alayya. Hei Balqis,
kau jangan sombong sama aku. Belum tahu kau siapa aku. Allah ta'lu alayya. Kau jangan sombong sama aku. Jangan gaya kamu sama itu. Faktuni muslimin. Maka datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri. Datang Balkis. Ayo. Siapa yang pengen mendatangkan cowok? Tapi yang janda ya, yang janda ya. Boleh yang single, yang single. Single, ayo siapa yang single? Ayo siapa? Yang single gampang. Benar. Allah ta'lu alayya wa ini muslimin. Allah ta'lu, kamu jangan sok tinggi, kamu jangan sombong, jangan angkuh aku kepadaku. Faktuni, maka datang kamu ke sini kepadaku muslimin dengan berserah. Jadi muslim itu artinya berserah. Datang ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan orang sana roknya panjang-panjang. Panjang. Pagar. Begitu datang ke tempatnya Nabi Sulaiman, baru mau masuk, roknya dicincing. Nabi Sulaiman duduk aja di kursinya, dicincing. Bayangkan, kalau orang Timur Tengah yang Bumbe ya, dulu kan Arab belum ada, ya, masih di Palestina. Arab belum ada kan, Nabi Ismail belum lahir. Oh sudah ada Arab, sudah ada. Sulaiman itu sesudah Dawud itu sesudah Nabi Musa ya. Jadi Arab sudah ada. Orang Arab sana yang Bumbe itu nggak hitam. Yang Arab desa. Arab putih tinggi kata ini putih. Gemoy. Ini versi Indonesia. Gemoy. Bayangkan, itu roknya dicincing. Karena apa? Lantai sananya Nabi Sulaiman itu berkilo gitu, mungkin lah dikira kolam. Beneran itu, dicincing. Ya kelihatan putih nih, bening nggak? Orang dicincing, bening. Nabi Sulaiman lihat nggak? Iya. Enggak, lihat. Enggak, ini lihat. Lihat, Pak. Maksudnya kelihatan pas dia lewat. Manusiawi. Nah, kalau bisa. Subhanallah. Oh, dia tunggu. Akhirnya di istrinya Nabi Sulaiman itu cantiknya luar biasa. Makanya jangan kalau ke Borobudur, di sana ada relief, ada wanita tadi mincing gini, terus di sini ada ikan, itu adalah gambaran Nabi Sulaiman. Makanya ada yang meyakini bahwa Borobudur itu Islam. Coba kalau misalnya ada relief itu, berarti itu dulu ngambilnya dari cerita-cerita yang ada di Taurat. Karena Nabi Dawud itu kan Zabur setelah Taurat, setelah Nabi Musa, dari Zabur menceritakan itu tentang. Terus ada orang dikerumunin apa binatang-binatang ada di Borobudur, relief. Itu ada kan Nabi Sulaiman pada waktu itu dia bisa bicara dengan binatang. Itu kalau kita bicara Sulaiman. Itu amalannya itu Ibu. Silahkan Ibu amalkan. Jadi kalau minder sama siapa aja, menghadapi apapun itu di kerumunan orang banyak, kan biasanya gemeter, derdek gitu ya. Baca aja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa ini muslimun. Yang ada orang pasrah. Benar kan? Kenapa Nabi Sulaiman punya kerajaan yang begitu megah, yang tidak pernah dimiliki seorang pun selain dia? Itu nanti Ibu baca di surat Shad ayat 35. Itu ada doa Nabi Sulaiman. Kenapa dia kerajaan megah? Ini bagian dari zikir yang diambil dari Al. Ibu boleh amalkan. Nanti bakal. Jadi doanya begini.
Itu kalau pengen cepat kaya gampang betul. Dikir aja pakai Al-Quran. Nanti ini kalau kata saya kan nggak bisa dipercaya, tapi kalau Al-Quran kan sudah qaulul itu ada di surat ayat 35. Qala Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Gampang tuh? Udah hafal ya? Silakan diamalkan. Tulisin. Terima kasih. Nih. Ya. Qala Nabi Sulaiman berkata, artinya berdoa, Rabbi firli. Itu kata Rabbi firli. Itu zikir kan istighfar itu. Rabbi firli, Allahumma firli itu kan istighfar. Rabbi firli. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosaku. Wahabli, dan berikanlah kepadaku, kurniakan kepadaku, anugerahkan kepadaku mulkan kerajaan yang bagi yang tidak mungkin dimiliki li ahadin bagi seorang pun membagi sesudahku. Jadi Nabi Sulaiman tidak sama kerajaan itu, kerajaan yang tidak mungkin dimiliki orang lain. Sesudah dia nggak ada yang mampu bisa punya kerajaan sebesar itu. Dan Nabi Sulaiman saking kayanya, kaya raya itu, istananya luar biasa, kaya raya, sampai saking kayanya pengen membuktikan rasa syukur, minta izin sama Allah, ya Rob, izinkan saya untuk memberikan makan untuk makhlukku. Man, kamu nggak bakalan bisa memberi makan, tapi mohon izinkan begini, aku kaya raya. Akhirnya apa? Ya udahlah saya izinkan, nggak usah seluruh makhluk yang kau beri makan, cukup kau beri makan ikan-ikan yang ada di laut itu. Akhirnya semua rakyatnya disuruh masak sebanyak-banyaknya yang besar-besar. Kasih belanja dikasih saja, suruh masak banyak-banyaknya. Udah gitu digelar tuh di pinggir laut. Itu makanan nongol ikan satu. Dilahap oleh satu ikan, itu makanan sudah habis, ikannya masih lapar. Makanannya udah habis, ikannya masih. Akhirnya dipaitu sama tuh Sulaiman, apa enggak? Bagaimana kamu mau menghidupi, memberikan makan, rezeki kepada seluruh makhlukku? Ikan di laut aja baru dimakan oleh satu ekor ikan, makanannya udah habis, ikannya masih lah. Udah baru tunduk. Makanya ketika Nabi Sulaiman dipuji orang, kamu kaya, istanamu megah gini, dia nggak mau ngakuin. Haja min fadli Rabbi, ini semua hanya karunia dari Tuhanku. Lihat luani untuk menguji aku. Aasku, aku, apa aku tergolong orang yang bersyukur, apa aku menjadi orang yang ujian ternyata kekayaan dan kerajaan itu. Nah jadi tapi dengan doa itu Allah kabulkan. Qala Rabbi firli wa habli mulkan layam bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Udah amalin dah. Mulkan layang bagi layang bagi udah li ahadin min ba'di ngomong lagi bahas zikir innaka antal wahhab. Udah perlu. Iya. Nah ya, oke, nanti dijelasin. Nah, kayak gitu ya. Akhirnya dikabulkan oleh Allah.
Makanya kalau lebih jelasnya nanti lihat di Quran, biar jangan kata Pak Warno. Itu firman Allah. Ada di Quran berapa? Ayat 35 ya. 35. Nanti dicek. Dan artinya, Rabbi firli ya Allah ya Rob, ampunilah dosaku. Orang yang istighfar itu bukan hanya dihapuskan dosanya. Orang yang mohon ampun sama Allah pasti dihapuskan dosa-dosanya. Plus man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin farajan wa min kulli hamin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man aksara minal istighfar, barang siapa yang banyak-banyak berzikir dengan membaca istighfar yang banyak, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan baginya min kulli dhaikin farajan, dari segala kesempitan menjadi lapang. Bukan hanya dihapuskan dosanya, yang sempit jadilah. Wa min kulli hamin makhrajan, dari segala kesulitan, kesusahan ada aja jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la, Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Makanya Nabi Sulaiman berdoa dimulai dengan Robbi. Terus kita kalau berdoa juga kadang-kadang astagfirullah, malah ditambah la ilaha illallah, ditambah sholat, namanya istighfar deh. Astagfirullahaladzim, itu zikir. Tahu nggak? Nabi Sulaiman Rabbi firli, akhirnya apa? Dosanya diampuni, ya kan? Kesempitannya menjadi lapang. Itulah ilmu. Kesusahannya diberikan jalan kemudahan, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, hanya dengan ilmu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa qul muslimin. Ratu Balqis datang. Jadi Nabi Sulaiman nggak perlu kemana-mana, ratunya yang datang. Ini benar. Jadi nggak usah aneh kalau ibu-ibu atau buyut-buyut pada datang ke sini tuh nggak usah aneh. Doain, ditarik sama Pak. Enggak, artinya saya pernah baca itu. Nanti Quran ada. Ibu Khotaman mesti baca itu. Oh, iya, sering-sering baca nanti begitu. Jadi besok-besok kalau bapaknya tidur di ruang tamu, nggak usah dibangunin, bacain ayat itu, datang sendiri. Gengsi lah kalau bangun-bangunin, udah diemin aja, baca ayat itu, datang dia. Terus langsung, iyo harus bapak nunggu. Oke ya. Terus kekayaan, itu doanya. Rabbi firli wahabli mulkan layam bagi ahadin min ba'di innahu Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosaku dan berikan kepadaku kerajaan yang tidak mungkin dimiliki seseorang sesudahku. Nggak mungkin ada yang punya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Lantainya ada Ratu Balqis cincin, kaca dikira kolom, uangnya banyak. Terus pokoknya ngambil itu duit zaman akeh. Angger, yang penting tahu cara. Ya. Caranya gimana? Oh, nanti. Penasaran. Nanti lah. Oh itu, tenang aja. Udah giginya mirip Sulaiman. Ingin kaya. Terus dia membuat pernyataan inaka antal wahab. Kalau aku nggak engkau beri, aku inaka antal wahab. Sesungguhnya kan maha memberi. Masa aku jalur mau naik kamu teh, jauh senok beres. Iyalah. Insya Allah. Paham ya? Itu ada di Quran itu. Makanya tingkatkan bacaan Quran. Jangan nggak datang gara-gara disuruh baca. Justru yang enak kita baca ada yang di orang itu ada lolaline, apa lolaline? Laline saya tahu, lolanya itu loh. Lalinya jelas lolaline. Karena ada lolanya. Tapi kalau disimak begitu, insya Allah mesti benar.
Kenapa? Di saat kita lupa ada yang mengingat. Itu loh enaknya semaan. Makanya di mana-mana di kampung itu semaan itu. Ada acara apa semaan? Ada semaan. Ada yang takbir, ya semaan, tapi nggak pakai Quran. Bilgoib. Karena hafal. Nah kita kan nggak hafal, dia pakai Quran. Nanti, di semua. Coba bayangkan. Ketika satu orang membaca, misalnya ada 15 orang ya, satu orang yang membaca, disimak 14 orang. Begitu orang kedua membaca, akan disemak oleh orang pertama dan 13 yang lain. Jadi yang lain gara-gara nyemak, itu malah jadi manfaatnya jos. Oh coba di saya orang lancar nomor 10 jadi nanti lancar karena udah nyemaknya oh ini panjang, oh kalau gini pendek, oh kalau gini berengeng, oh kalau gini jelas, oh kalau begini jadi ya jadi itu mesti otomatis akan keset. Itulah zikir yang benar. Oke ya, lanjut ya. Jadi kalau kita ngaku hamba Allah harusnya kapan? Senantiasa. Wes kayak tenang. Santai aja. Ibu minum boleh? Boleh. Ya. Itu kalau masih ada dimakan-makanin aja itu. Ya, enggak apa-apa ya kan. Yang dengerin kan telinganya, bukan mulutnya. Mulutnya makan, yang penting pengen denger. Nah, udah ya. Kapan? Fi jami aqwalihi, dalam semua keadaan. Wa dawami aqwatihi, dan pada sepanjang waktu 24 makanya ulama-ulama yang kos, ulama-ulama sepuh kita itu kalau mu'atabah bukan karena maksiat, karena dia lupa kepada Allah. Mu'atabah itu orang dulu kecakan lupa. Halo, jujur ya, banyak lupanya apa banyak elingnya? Ngaku loh. Ngaku Pak. Kalau nggak ngaji gini kita nggak koreksi. Perasaan udah bener banget, udah baik banget. Pas ngaji itu perlunya ngaji ada sistem kontrol, ada pengendali. Saya jangan lupa terus. Orang lupa itu nggak iling, orang nggak iling itu nggak sadar. Orang nggak sadar itu pada karo wong klenger. Kita urip tapi mati. Nah gitu loh. Oh dibilang bangke berjalan. Zombie. Itu penting. Udah ya. Fa'in amkanahu dawamu ala hadil adab, maka jika memungkinkan kepadanya dia selamanya harus dengan menggunakan adab. Zikir itu ada adabnya. Apa? Ala tidak karena yang sudah pernah disebutkan ada pada berzikir kan udah dibahas. Ya, minat toharo, adanya toharohnya. Dalam keadaan bersuci kalau bisa, dalam keadaan wudhu, dalam keadaan itu yang bagus zikir. Kemudian wal istiqbal, menghadap kiblat. Bahwa ini hima harus khusyuk, hudulul qalbi ila Allah, penuh rasa takut kepada Allah. Kalau bisa, kalau mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Enggak apa mungkin? Kalau orang tawa jualnya tekannya tolak. Daripada enggak. Oh daripada enggak. Iya tenan. Wah, untung ada tawajuhan. Iya bener ya. Kapan? Fi jawami awalihi, kalau bisa beradab dalam berzikir itu dalam segala keadaan. Artinya goreng tempe aja batal wudu, nyambel aja batal wudu, kok sambil zikir. Terus ngadepe kiblat. Masakannya jadi seduh. Kompornya mah sebelah sono. Nah kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi kan kita dididik setiap 35 hari sekali. Itu yang masak buat manakib nggak boleh batal wudu. Yang orang head nggak boleh. Makanya
makanya dulu awal-awal manakib saya keliling ke bawah kilo ke Buhadi kemana Bu dia nelfon nembe head aku bener pokoknya malu nggak malu lah dulu begitu beneran tanya cari orang ini kalau memang segala keadaan si Abdul Qadir ada kan pertama gua satu arbabil kolwat sebagaimana tingkah lakunya orang yang ahli kolwat. Tahu nggak kolwat itu? Kolwat itu gini, Rasulullah dulu sebelum jadi nabi kan jadi suami yang ketiga suka naik gunung. Gunungnya sekarang namanya Jabal Nur. Kalau yang umrah mungkin ke sana walaupun nggak naik tapi paling nggak ke situ lah ya mungkin foto-foto pak sama onta yang dihias kan ada tuh ya bisa di bawah ada biasanya kalau umroh ya dia nyari oke kan tapi kalau mau ke Jabal Nurnya kan naik dan pintunya itu sempit gitu ya kalau ini harus miring benar miring nggak mampu kan itu ada gua namanya Gua Hiro. Nah Nabi masuk ke Gua Hiro itu namanya khol seperti orang kholwan coba Wali Songo Sunan Kalijogo zikir 3 tahun mungkin obat zikir kholwan sendiri di pinggir kali ya. Nah, yang pernah ikut saya ada tempatnya di Sulawesi ya di Sulawesi ada gua langsung yang pernah ikut saya kayak orang kholwan kalau bisa zikir kalau ngomong makanya di sini tak siapin fasilitas ayo yang mau kholwat silakan masuk sini tapi yang bareng-bareng di situ aja gitu makanya ada nafilah di sini 11 hari setiap bulan tapi yang mau sendiri monggo di sini jangan ngajak teman namanya khol ini tempat kholwat kurang gimana Pak Dibuan difasilitasi kamu ngomong toh ayo tak bimbing ayo tak kurang enak ngomong malam siap kamu dimasukin semua hening beneran enak ya kira-kira begitu ya Walidawai Allah Ta'ala dan terputus Pala maka ia harus mengerjakan wadawama dan mudawama itu terus menerus wa'ilam yumkinu tapi kalau tidak mungkin kita melakukan itu ya yang mungkin ya itu orang yang sudah usia orang yang sudah zuhud hatinya sudah nggak terikat dengan duniawi walaupun hartanya banyak tapi hatinya sudah terikat selalu ingat sama Allah dan dia kholwat makanya orang dulu banyak gua kan di daerah itu banyak gua itu buat apa buat kholwat kalau tidak mungkin dawamu ala dalika kalau tidak memungkinkan kita berzikir dengan menggunakan adab seperti menjaga wudhu dan lain sebagainya nggak mungkin lah ribet kita lagi masak lagi apa kadang-kadang lagi ngulek terlalu keras bawangnya dong sambil ngentut ngono kayak ya kan ya namanya orang ya kan kita nggak tahu ya, nggak mungkin misalnya kalau nggak mungkin wal aksaru dan itu kebanyakan orang zikir nggak pakai siapa jenengan itu yang penting zikir ya terus jawabannya daripada enggak ya udah emang kebanyakan di sini sana wal aksar dan rombongan zikir begitu yang paling banyak wal aglabu itu ya dan yang boleh yang udah biasa yang sudah biasa yang begitu biasanya umumnya udah umum kayak begitu zikir nggak ada. Nah, payang bagi lahu ayat alalahu maka seyogyanya baginya ya, harus menjadikan baginya itu waktu muayyanan sewaktu-waktu yang ditentukan. Kalau tidak mungkin ya tidak mungkin
Jadi sisihkan waktu, tentukan waktu. Kapan nih kira-kira bisanya? Misalnya ya, untuk apa ya disubihi dzikri muta'atiban. Adakan waktu, kapan nih waktunya? Sempatkan waktu ya yang bisa digunakan untuk berzikir dengan menggunakan adab itu. Makanya saya memahami, saya sangat memikirkan semua, nggak mungkin nek ngomong beradab kayak kita. Nah kalau saya emang nggak kemana-mana, kalau ibu banyak sibuk nggak mungkin, sehingga apa? Minimal tak siapkan. Ini loh zikir yang benar. Saya berikan, ini tak ajarkan, tak contohkan, tak bimbing, tak kasih waktu, tak fasilitasi malam Jumat tawat Jumat. pakai adab apa betul? Pakai. Iya. Maka ini orang dikira sampean itu gak jelas apa. Aja nuruti wong Tuh. wong akeh. Jangan ikut-ikutan orang. Nggih. Paham ya? Ya. Mau tak habisin aja ya, disingkat aja ya, biar besok nggak ngulang-ngulang. Ya, jadi pokoknya sempatkan waktu untuk berzikir menggunakan adab. Makanya ada namanya zikir thoriqoh. Nah, kita thoriqohnya kodi, riyah. Itu ada adab-adabnya zikir dan dibimbing. Ada sahidiyah bimbingannya malam Rabu. Itu kalau nggak ikutin bimbingan nggak bisa sama zikir itu. Karena ada. Apalagi zikir yang nggak pakai suara, zikir sir. Ya, itu ada bimbingan nanti ya. Ya, biadil adab. Jadi gunakan sisihkan waktu supaya bisa berzikir dengan adab-adab ini, biadil adab. Al-ati zakarnaha yang telah aku sebutkan. Wabima fi maknaha dan juga makna-maknanya sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Bima lam nasukurhu ya, dengan apa-apa yang tidak kami sebutkan. Summa la yazalu fi baqiyati awqatihi zakironillah. Nah, kemudian ia harus senantiasa pada sisa-sisa waktunya itu berzikir kepada Allah. Jadi misalnya malam Jumat kita kan tawajuhan, zikir pakai adab. Ya, di luar itu, di luar tawajuhan, hendaklah dia tetap berzikir walaupun nggak pakai adab. Misalnya habis sholat 5 waktu, tetap zikir. Ya, kapan? Ya kok ya di sini ada kok iman dalam keadaan berdiri. Ya minimal kan di dalam bimbingan itu minimal Allah. Keluar masuknya napas sih Allah. Ketika napas berhembus nggak masuk lagi, berhembus bersama Allah, namanya menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang Allah, gampang kan? Bisa kan? Ya. Sambil rebahan, nggak pakai suara. Itu ada bimbingan zikir itu kan? Ada namanya zikir ismuzat. Nawaitu taqarruban Allah bi dzikri ismizat. Wallahu la ilaha illa huwa Allah. Gampang kan? Sudah. Papan. Malam Jumat teko tawajuan sholat isya di sini, mangkato habis maghrib jadi nggak ketinggalan tawasul khususon itu ya orang tua kita seneng gitu. Jangan sampai nanti orang tua kita nagih di malam Jumat kok nggak Allah kiriman katanya nyanyi asaben malam Jumat aliku bertekonya perlu jalur tunggu najar Quran
sakalimat. Sakalimat. Kenapa dia jaluk nggak dikirimin? Nah dikirimin kan ada sakalimat lah, minimal juga alfa. Paham nggih? Ya udah pokoknya begitu aja. Monggo diamalke. Nanti sempatan waktu malam Jumat tawajuan supaya kita bisa zikir dengan menggunakan adab-adabnya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan muslimin, muhsinin dan mutakin yang sama sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaibina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sepuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa